Oke, teman-teman, ini saat ini kita berada ini di lokasi pembibitan anggota ini. Memang di pembibitan ini, teman-teman, ada beberapa varietas yang dibibit atau disemai, tapi ada satu varietas yang perlu saya angkat di sini, yang perlu saya review karena memang untuk varietas ini kelihatannya di media sosial YouTube atau sebagainya kadang-kadang memang jarang petani yang menanam bibit ini, mungkin karena kurangnya informasi atau belum tahu jenis ini. Makanya saya coba untuk mereview bibit ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berguna untuk kita semua, khususnya bagi teman-teman mungkin yang masih mencari bibit untuk ditanam di kebun pribadi. Oke, sebelumnya mantap ya, adakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam printer semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah, amin. Oke, mungkin teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami, silahkan dibantu subscribe dulu kalau sudah, kawan-kawan. Terima kasih. Teman-teman, ada anggota tadi lewat, dialah yang mempunyai bibit ini. Kayaknya baru melihat bibitnya yang sebelah sana. Oke, kita coba review bibit yang saya maksud, teman-teman. Ini memang, teman-teman, ini bibit ini tidak familiar, atau memang banyak petani yang belum mengenal bibit ini. Mungkin karena kurangnya informasi yang ada tepat di hadapan kita, teman-teman. Ini adalah bibit keluaran dari ASD Bakri atau kita kenal dengan Costa Rica untuk varietas Decalipe Spring. Teman-teman, memang varietas ini memang kurang familiar atau belum banyak yang tahu petani, makanya saya coba untuk angkat bibit ini, yakni varietas Decalipe Spring. Teman-teman, Decalipe Spring adalah juga salah satu bibit unggul terbaik keluaran Indonesia dari produsen ASD Bakri. Teman-teman, ini sudah sangat-sangat layak untuk ditanam di lahan. Beliau yang punya ini menunggu hujan dulu. Insya Allah nanti sekitar bulan-bulan 11 atau bulan ini atau bulan 11 atau di bulan 12 nanti, ketika sudah hujan akan sudah dipindahkan ke lahan karena lahannya juga sudah siap, teman-teman. Nah, ini adalah Decalipe Spring. Teman-teman, Decalipe Spring ini adalah salah satu varietas unggul keluaran Costa Rica atau ASD Bakri, teman-teman. Jadi memang, teman-teman, untuk Costa Rica Spring ini memang nanti ada beberapa persen yang nantinya akan berwarna hijau ketika masih muda, dan ketika sudah masak itu nanti akan berwarna oranye. Ada beberapa persen yang seperti itu, teman-teman. Seperti mirip dengan Topaz 1, SJ1 atau Sriwijaya 1 atau juga Semiklon 1. Nah, itu, teman-teman, hampir mirip dengan karakternya itu, karena nanti ada beberapa persen yang warna buahnya oranye ketika masak, ada juga yang hitam juga, teman-teman, ketika masih muda, dan nanti masak itu merah, ada juga yang oranye. Nah, ini salah satu juga daya tarik dari varietas ini, teman-teman. Memang dibandingkan dengan Decalipe Temba, Temba juga salah satu bibit unggul dari Costa Rica, memang untuk pelepahnya ini lebih panjang daripada Temba. Jadi kalau kita lihat dari sisi produktivitas untuk bibit ini, bisa menghasilkan 38 ton per hektar per tahun, teman-teman. Sangat luar biasa sekali, karena ini bibit bisa menghasilkan dalam 1 hektar dalam 1 tahun bisa mencapai 38 ton per hektar per tahun. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah beli Decalipe Spring dari ASD Bakri, silakan komen di kolom komentar, atau bahkan sudah menyemai, atau bahkan sudah menanam di lahan, atau bahkan sudah dipanen bibitnya. Mudah-mudahan bisa berkomentar di kolom komentar bagaimana performanya Decalipe Spring. Kalau di tempat kami, teman-teman, untuk Decalipe Spring ini masih dalam bentuk bibit, jadi saya belum bisa melihatkan bagaimana performa buahnya langsung di lapangan karena masih dalam bentuk bibit, teman-teman. Oke, teman-teman, ini memang varietas Spring juga adalah salah satu juga benih unggul terbaik Indonesia yang memang sudah di SK kan oleh Kementerian Pertanian. Jadi memang jangan ragu, teman-teman, bahwa bibit ini juga adalah bibit unggul, teman-teman. Bibit yang sudah disertifikasi, yang sudah ada SK-nya di Kementerian Pertanian. Jadi jangan sampai teman-teman menganggap bahwa bibit ini tidak unggul karena memang kurangnya informasi, atau mungkin banyak YouTuber yang kurang mengekspos bibit ini. Jadi makanya saya coba untuk ekspos bahwa bibit ini juga adalah salah satu bibit pilihan terbaik untuk petani, karena memang dari sisi produktivitas bibit ini juga sangat-sangat tinggi juga hasil atau tonasenya. Teman-teman, memang beliau ini sepertinya kelihatannya di sini
itu menggunakan polybag yang sedang-sedang saja teman-teman ini, atau menggunakan satu kali tahap pembibitan saja, karena kemarin yang disemai itu tidak banyak jumlah butirnya, jadi langsung saja digunakan polybag yang sedang-sedang atau menggunakan satu kali tahap pembibitan saja teman-teman. Kalau kita menggunakan tahap 2 kali pembibitan, ya biasanya itu jumlah bibit yang kita semai itu banyak. Jadi kalau kita menggunakan 2 kali pembibitan, ya itu biasanya dilakukan oleh teman-teman yang mempunyai jumlah bibit yang besar untuk disemai. Jadi tidak apa-apa juga teman-teman ini. Kalau kami di sini kebanyakan langsung menggunakan 1 kali saja pembibitan supaya tidak repot memindah-mindah lagi teman-teman. Mungkin ada yang menyemai DKLP Spring, silahkan komen di kolom komentar. Jadi perlu diketahui bahwa di pembibitan ini selain DKLP Spring juga ada BL3. Wah, mantap ya. BL3, ada juga Topaz, ada juga Semiklon 5 teman-teman, dari PT Bina Sawit Makmur. Kalau ini dari ASD Bakri. Topaz dari PT Tunggal Yunus atau dari Asian Agri. Dan yang ini Lonsum untuk varietas BL3 teman-teman. Ini beliau di sana tadi itu teman-teman, itu sedang apa, melihat bibitnya kah. Ini teman-teman, di tempat kami ini memang cuaca masih panas teman-teman. Ini belum ada hujan beberapa hari terakhir ini. Bagaimana di tempat kawan-kawan semua? Apakah kondisi cuaca di sana belum ada hujan? Kalau di tempat kami belum ada ini teman-teman. Di daerah Biatan, Berau Kaltim, untuk beberapa hari terakhir ini, bahkan 1 minggu terakhir ini belum ada yang hujan ini. Mungkin karena kita masuk daerah-daerah yang kena kawasan apa namanya, kemarau panjang. Jadi memang berdasarkan BMKG juga ada beberapa provinsi yang mengenai atau dikena oleh kemarau panjang. Mudah-mudahan dengan masuknya nanti musim hujan, insya Allah dekat lagi, mudah-mudahan kita juga bisa menanam bibit unggul pilihan kita pribadi teman-teman ini. Salah satunya yang teman-teman tanam ini, yang anggota tanam ini adalah DKLP Spring. Karena kemarin itu beliau tidak salah itu menyemai ada ke 150 atau 200 sekitar itu teman-teman. Itu tidak banyak disemai, makanya beliau itu langsung menggunakan polybag sedang-sedang saja, langsung menggunakan 1 kali tahap pembibitan saja. Ini sudah sangat layak teman-teman ini. Nah ini beda lagi jenisnya teman-teman ini. Karena ini tadi yang spring ini, yang ini DKLP Spring ini. Mudah-mudahan teman-teman ini, saya doakan yang belum menanam bibit unggul, mau dari balai benih apapun, mau dari varietas apapun, yang penting asli dari balai benih pasti mempunyai keunggulan masing-masing. Tidak ada yang jelek teman-teman, tidak ada yang tidak bagus. Pasti kalau bibit unggul mau dari balai benih apapun, jenis apapun, tergantung perawatan kita lagi teman-teman. Silakan diusahakan bagaimana cara sepenuh hati kita merawat bibit kita, bagaimana supaya bisa menghasilkan untuk keluarga kita masing-masing. Terima kasih.